Saya menyapa kita dengan shalom. Puji Tuhan. Dahsyat. Terakhir tahun 2018 saya dengan Ibu Ketua, Ibu Gembala Pusat, bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya bersyukur bahwa tahun 2018 tempat ini belum semegah ini. Ya. Saya berdoa dan waktu itu menyampaikan sebuah pesan bahwa ini saya kembali akan di plafon di asbes ya. Ya, dan saya berterima kasih pada Tuhan Yesus bahwa Bapak Ibu bisa unity, bekerja sama untuk mengerjakan rencana Tuhan bagi kota ini. Katakan amin. Dan ini bagus sekali ya. Saya senang sekali melihat dan gereja ini gereja yang bertumbuh. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah apresiasi bagi kita bahwa biarlah semua orang-orang yang di sini, hamba-hamba Tuhan, semua sidang jemaat, anak-anak muda, remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah Yesaya 55, mari kita sebentar lihat apa pesan Tuhan bagi kita. Saya mulai dari ayat yang ke-6. Tuhan berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Wih, baik sekali nih Tuhan kita. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Katakan amin. Amin. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan kalau saya percaya Tuhan itu baik, maka saya akan mengapresiasi lewat kehidupan saya, lewat perbuatan saya, lewat perkataan saya bahwa Tuhan itu baik. Dan kalau ada orang berkata Tuhan itu baik, tapi dia tidak mengapresiasi Tuhan itu baik lewat perbuatannya, lewat perkataannya, lewat tindakannya, maka saya pikir dia itu adalah bohong. Sebab sudah seharusnya seorang yang berkata Tuhan itu baik, maka dia harus mengapresiasi segala sesuatu yang baik itu lewat kehidupannya. Nah, kini Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Bahwa Tuhan ini menunjukkan sebuah pesan akan ada satu masa di mana orang tidak dapat menemui Tuhan lagi. Akan ada satu masa itu orang ingin mencari Tuhan, tapi dia tidak menemukan. Saya mau contohkan begini saja. Satu hari ada
Kristen yang jatuh sakit. Nah, ketika dia jatuh sakit, maka dia minta kepada pendeta untuk mendoakannya. Nah, ketika pendeta mau mendoakan, diperiksa orang ini adalah orang yang tidak mau beribadah, tapi terdaftar di gereja itu sebagai seorang Kristen, anggota jemaat sebuah gereja. Tapi ketika hari-hari Minggu seperti ini, ada hari ibadah di tengah minggu, dia tidak mau ibadah. Dia habiskan waktunya sia-sia begitu saja. Dia tidak mau beribadah. Lalu ketika dia sakit, dia minta pendeta, gembala, atau hamba Tuhan yang lain supaya berdoa untuk dia. Dengan sebuah harapan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Temuilah dia selama dia berkenan dicari. Nah, kalau kita balik ayatnya begitu ya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu, saya mau mengedukasi kita. Karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu salah satu fungsi dari firman Tuhan itu mengedukasi, yaitu mendidik, membina. Nah, saya melihat ada banyak orang-orang yang ketika dia sudah mau meninggal baru dipanggil hamba Tuhan. Dia sebenarnya tidak beriman. Karena ciri orang yang beriman itu adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Ciri orang yang beribadah benar kepada Tuhan itu adalah orang yang kusuk, hatinya kusuk, yang tidak datang ke gereja bersungut-sungut, yang tidak pulang dari gereja bersungut-sungut. Nah, saudara, gereja bukan tempat orang dibully, gereja bukan tempat orang disakiti, gereja bukan tempat orang mengalami penganiayaan, bukan. Gereja itu tempat orang memuji dan menyembah, tempat orang menerima berkat Tuhan. Sepakat? Katakan amin. Gereja adalah tempat orang ketika dia menyembah, Tuhan hadir dalam dirinya, Tuhan memberkati dia. Jadi gereja bukanlah menjadi tempat orang untuk mengalami penganiayaan secara rohani, secara jiwa. Jiwanya dianiaya, jiwanya dibully, pribadinya dibully, diomongin, sehingga dia pulang dengan sakit hati. Tidak banyak orang yang berkenan kepada Tuhan, karena memang untuk berkenan itu sulit sekali. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sulit ya. Sama tadi kalau saya khotbah di sana, pas nggak tahu juga, karena temanya bertobat dan persiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, saya pikir, nas Alkitab yang dikasih, wah ini ngeri-ngeri sedap juga gitu ya saudara. Nah, orang bertobat, tahu nggak saudara? Apakah kita percaya bahwa dari sebanyak ini Pak Gembala, di sini berapa persen yang bertobat? Sebetulnya yang ingin mau saya sampaikan ini adalah ketika kita ingin mencari Tuhan, maka kita harus tunduk kepada keputusan Tuhan. Sepakat nggak saudara? Kalau saya datang beribadah kepada Tuhan, maka saya harus tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Saya tidak tunduk kepada keinginan jasmani saya, karena keinginan jasmani atau keinginan daging ini bertentangan dengan keinginan Tuhan. Roma 8. Dan keinginan daging ini adalah perseteruan. Tahu perseteruan? Perkelahian. Tahu perkelahian? Permusuhan dengan Tuhan. Karena itu dikatakan kamu harus tunduk kepada Allah. Nah, karena tunduk kepada Allah, maka saya harus menyalipkan keinginan daging saya harus mengadopsi keinginan Tuhan di dalam diri saya. Yang mengerti katakan amin. Ini yang tidak mudah Bapak Ibu, sebenarnya tidak mudah. Maka jadi Kristen itu ada orang bilang mudah, sebenarnya tidak mudah. Nah, kami itu memahami ada istilah Armenia, ada istilah Calvinis di dalam dunia teologi. Orang Armenian berkata bahwa orang percaya sama Tuhan Yesus diselamatkan, tapi bisa juga hilang keselamatannya. Ya, itu Armenian. Kelompok Calvinis berkata begini, orang percaya sama Tuhan Yesus dan sekali percaya, sekali bertobat tetap selamat. Mau dia berbuat dosa, mau apapun. Mana mau saudara pilih? Armenian
atau Calvinis? Armenia. Banyak orang berkata Armenia. Karena apa? Memang begitu. Faktanya sebenarnya Calvinis itu berkata begini, kalau orang sudah bertobat, Roma 6 ayat 1, maka orang itu tidak berdosa lagi. Ngerti gak sekarang? Semestinya kalau orang benar-benar bertobat, percaya Tuhan Yesus, maka orang itu tidak boleh berdosa lagi. Dia tidak ulangi lagi berdosa. Dia harus hidup dalam kekudusan, kesucian. Roma 6 ayat yang pertama itu. Jadi pertanyaannya begini, jikalau kasih karunia Allah itu berlimpah bagi kita, apakah kita ingin berbuat dosa lagi? Roma 6. Ya, coba baca bersama 2-3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. 2-3. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, dan bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan ingin mencerahkan pemahaman kita bahwa Allah kita itu maha suci, maha kudus. Dengan Allah yang maha suci, baiklah kita menghadap Dia di dalam kebenaran. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Tuhan Yesus kepada wanita Samaria, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat berikutnya, ayat 23. Baca bersama 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kata menghendaki ini, Bapak Ibu, dikatakan Allah Bapa mencari penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah yang dicari oleh Tuhan. Carilah Tuhan selama berkenan Dia di dunia. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Saya percaya inilah berita sukacita. Biarlah orang berdosa meninggalkan dosanya. Beritakanlah Injil. Katakan amin. Selamatkanlah jiwa-jiwa. Yang ketiga, saya bicara tentang generasi milenial dan anak-anak kita. Nih, saya senang tadi, anak-anak kecil, kalian main gimana ya? Main tamborin ya? Main apa nih, menari ya? Adakah Bapak Ibu terbeban dengan anak-anak ini? Terbeban dengan mereka? Nih, berkati dia, maka akan diberkati juga anak cucumu. Katakan amin. Ketika kita berkati orang, maka kita juga diberkati. Ketika kita doakan orang, maka kita pun akan didoakan. Yang membuat saya bangkit adalah karena doa orang. Ketika saya doa sama orang lain, maka saya didoakan banyak orang. Saya berdoa untuk orang lain, saya peduli untuk orang lain, maka saya diberkati Tuhan. Itulah harapan kita. Pegang janji. Dia katakan, aku tidak akan membiarkan seperti hujan turun ke dalam air, dia tidak akan naik lagi sebelum Dia membuat tanah gembur menjadi baik. Demikianlah firman-Ku, Ku sampaikan, kata firman Tuhan yang kita baca tadi. Tinggal Myanmar di bangsa kita. Amin.